Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mariana Dwi Syarofah dari kelas 11 IPA. Kali ini aku akan membahas dan menjelaskan perlawanan kerajaan Mataram terhadap VOC dari mulai waktu dan tempat kejadiannya, tokoh-tokohnya, peristiwanya hingga berakhirnya perlawanan tersebut. Penasaran gak sih kalian? Yuk kita simak video berikut ini. Perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC berlangsung terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18, dengan pusat-pusat kekuasaan berada di Pleret, Kartasura, dan Surakarta. Perlawanan ini melibatkan beberapa tokoh penting seperti Sultan Agung, Raden Trunajaya, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Masaid. Latar belakang perlawanan Mataram muncul karena semakin besar pengaruh VOC di wilayah pesisir Jawa yang sebelumnya dikendalikan oleh Mataram, serta penerapan monopoli dagang yang merugikan ekonomi rakyat dan kerajaan. Selain itu, campur tangan VOC dalam suksesi raja dan kebijakan istana menimbulkan ketidakpuasan dalam tubuh bangsawan Mataram sehingga mendorong berbagai bentuk perlawanan. Secara kronologis, perlawanan Mataram dimulai pada masa Sultan Agung dengan 2 kali ekspedisi besar menyerang Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Serangan ini bertujuan mengusir VOC dari Jawa, tetapi berakhir gagal karena pasukan Mataram mengalami kekurangan logistik, pertahanan VOC yang kuat, dan serangan wabah penyakit. Setelah masa Sultan Agung, Mataram kembali diguncang pemberontakan Trunajaya pada tahun 1678 sampai 1681 yang melemahkan kerajaan. VOC pada saat itu memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan bantuan militer kepada Mataram untuk menumpas pemberontakan, sehingga membuat kerajaan semakin bergantung pada VOC dan membuka peluang lebih besar bagi VOC untuk menguasai politik internal kerajaan. Pada awal abad ke-18, Mataram semakin kehilangan kekuatan akibat konflik internal, perebutan tahta yang terus-menerus, dan juga VOC memanfaatkan situasi tersebut dengan strategi pecah belah. Akhir dari perlawanan Mataram terhadap VOC secara resmi ditandai oleh penandatanganan Perjanjian Giyanti tahun ke-5 yang membagi Mataram menjadi 2 kerajaan, yaitu Kasunan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Perpecahan ini melemahkan Mataram secara politik maupun militer. Tidak lama setelah itu, muncul Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang kembali memecah wilayah Mataram dengan berdirinya Kadipaten Mangkunegara. Dengan terpecahnya Mataram menjadi beberapa kekuasaan kecil yang seluruhnya di bawah pengaruh VOC, maka berakhirlah perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC dalam skala besar. VOC pada akhirnya menjadi kekuatan politik paling dominan di Jawa, sementara Mataram kehilangan kedaulatan yang pernah dimilikinya. Dapat diketahui bahwa Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 adalah sebuah perjanjian yang membagi Kerajaan Mataram menjadi 2 bagian, yaitu Kasunan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini dibuat antara VOC, Pakubuwono III, dan juga Pangeran Mangkubumi sebagai jalan untuk mengakhiri perang saudara di Mataram. Melalui perjanjian ini, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Raja Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I, dan juga perjanjian ini menandai runtuhnya persatuan Kerajaan Mataram dan meningkatnya pengaruh VOC dalam politik Jawa. Selanjutnya, untuk Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 adalah sebuah perjanjian yang menetapkan pembentukan Kadipaten Mangkunegara yang dipimpin oleh Raden Masaid atau Pangeran Sambernyawa, dan juga perjanjian ini dibuat untuk mengakhiri perlawanan Raden Masaid terhadap VOC dan 2 kerajaan hasil Perjanjian Giyanti, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Melalui perjanjian ini, wilayah Mataram terpecah lagi menjadi 3 kekuasaan utama, yaitu Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegara, sehingga semakin melemahkan kekuatan Mataram dan memperkuat kontrol VOC di Jawa. Isi utama dari Perjanjian Salatiga adalah pemberian wilayah otonom kepada Raden Masaid yang kemudian diangkat menjadi Adipati Mangkunegara I dan mendirikan Kadipaten Mangkunegara di Surakarta. Perjanjian Salatiga semakin diperkecil wilayahnya dan kekuatan asli Mataram. Kerajaan yang dulu besar akhirnya terpecah menjadi
entitas politik, yaitu Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegaran, semuanya berada di bawah pengaruh VOC. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang berperan pada perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC. Yang pertama ada Sultan Ampung, Raden Mas Said, Raden Trunojoyo, dan Jen Peter Zunkot. Selanjutnya ada Kiai Dipati Juminah, Dipati Purbaya, Temanggung Sengaranu, dan Tumenggung Suro Agulagu. Terakhir ada Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono. Demikian pembahasan dan penjelasan dari materi perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.